Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Pernah kepikiran nggak, apa sih drama terbesar yang lagi terjadi di panggung dunia saat ini? Jawabannya adalah persaingan strategis yang super ketat antara Amerika Serikat dan China. Dan ini bukan persaingan biasa loh, ini adalah sebuah pertarungan yang benar-benar akan membentuk ulang dunia tempat kita tinggal. Jadi gimana sih persaingan ini berjalan, dan apa artinya buat kita semua? Oke. Biar gampang, kita bakal bedah satu persatu ya. Kita mulai dari ambisi baru Cina di panggung global. Terus, kita masuk ke arena duel ekonominya. Setelah itu, kita intip gimana mereka modernisasi militer dan teknologinya. Lalu kita lihat cara mereka menyebarkan pengaruh. Dan, yang paling penting, kita coba renungkan apa dampaknya semua ini buat masa depan tatanan dunia. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Jadi, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China ini bener-bener ganti gaya. Kalau dulu, mereka mainnya kalem dengan filosofi sembunyi dan tunggu waktu yang tepat. Nah, sekarang udah beda cerita. Era itu udah lewat, sekarang mereka jauh lebih berani, lebih maju duluan. Nah, kutipan dari Anthony Saich ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Intinya gini, China udah nggak mau lagi cuma jadi penonton atau pemain figuran di panggung dunia. Mereka mau jadi salah satu sutradaranya juga. Mereka berani banget sekarang buat bilang, ini lo mau kita, meskipun itu harus ngelawan arus. Ini perubahan mindset yang, wah, fundamental banget. Terus apa sih yang sebenarnya mereka kejar? Nah, ada 3 motif utamanya nih. Pertama, mereka mau jadi pusat perhatian, jadi pemain kunci dalam segala urusan dunia. Kedua, nah ini nih yang penting, mereka merasa udah sepantar sama Amerika, jadi ya harus ikut dong bikin aturan main global. Dan yang ketiga, mereka juga lagi beres-beres halaman belakang mereka sendiri, yaitu Asia, biar lebih solid. Oke, kita pindah ke arena berikutnya, ekonomi. Anggap aja ini kayak pondasi rumah ya. Siapa yang ekonominya paling kuat, dia yang paling berkuasa. Dan disinilah pertarungan paling panas terjadi. China sekarang terang-terangan nantang salah satu senjata andalan Amerika, yaitu dominasi dolar. Coba bayangin deh, selama puluhan tahun, hampir semua transaksi besar di dunia ini pakai dolar Amerika. Ini ngasih AS semacam kartu sakti. Mereka bisa gampang ngutang, bisa ngasih sanksi ke negara lain, cuma dengan motong akses ke dolar. Dan pengaruh ekonominya jadi kemana-mana. Ini tuh keuntungan strategis yang gede banget, bener-bener luar biasa. Lihat deh, ini yang menarik. China itu kayak lagi bangun jalan tol keuangan sendiri. Selama ini kan jalan tolnya cuma satu, namanya SWIFT, dan itu dikuasai Barat. Nah, China bikin tandingannya, namanya CHIPS. Tujuannya apa? Jelas, biar punya jalur alternatif kalau jalan tol utama ditutup. Jadi mereka nggak gampang kena sanksi. Belum lagi mereka bikin yuan digital. Wah, ini benar-benar lagi bangun ekosistem tandingan. Dan ini nggak cuma soal transfer uang loh, lewat proyek super ambisius kayak Belt and Road Initiative, China itu pakai duitnya buat jadi teman baik. Mereka bangunin pelabuhan, jalan tol, rel kereta di mana-mana. Pelan-pelan tapi pasti, negara-negara yang dibantu ini jadi makin dekat dan masuk ke dalam lingkaran pengaruh China. Nah, punya banyak uang artinya apa? Ya bisa beli banyak mainan canggih. Kekuatan ekonomi China ini jadi bensin buat ngegas modernisasi militer dan teknologi mereka. Duitnya digelontorin gede-gedean buat ngubah tentara mereka, PLA jadi salah satu yang terkuat di dunia. Coba deh, lihat angka ini. Anggaran pertahanan mereka itu naik hampir 2 kali lipat sejak Xi Jinping menjabat. Ini gila kan? Bayangin aja seberapa cepat mereka investasi di militer. Makanya nggak heran kalau mereka bisa ngejar ketertinggalan teknologi dengan kecepatan super. Tapi ini bukan cuma soal nambahin jumlah tank atau kapal ya. Poin utamanya, dan ini yang bikin beda, adalah fokus mereka ke peperangan cerdas. Mereka mikir, perang di masa depan itu bukan lagi adu banyak-banyaknya senjata, tapi adu pinter-pinteran. Siapa yang paling jago manfaatin AI dan Big Data buat ngambil keputusan, dialah pemenangnya. Dan khusus buat ngadepin lawan utamanya, mereka udah nyiapin strategi khusus. Namanya Multi-Domain Precision Warfare atau MDPW. Anggap aja ini buku panduan mereka tentang cara bertarung dan menang melawan militer yang sekuat mereka. Jadi gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, ada 3 langkah. Pertama, semua kekuatan mereka, darat, laut, udara, satelit, bahkan dunia maya, disambungin jadi satu jaringan super canggih. Jadi, semuanya bisa ngobrol satu sama lain. Kedua, mereka pakai AI buat nyari titik lemah musuh secepat kilat. Dan ketiga, boom,
Mereka nyerang titik lemah itu bareng-bareng dari segala arah dengan serangan yang super akurat. Oke, persaingannya makin dalam nih. Nggak cuma soal duit dan senjata, tapi juga soal ideologi, perang gagasan. China sekarang nggak cuma pakai sistem politik mereka buat di dalam negeri aja, mereka mulai ngejual sistem mereka ke negara lain. Seolah-olah bilang, hey, cara kami ini juga bisa berhasil loh. Ada contoh nyatanya loh. Sebuah laporan nemuin kalau China sering ngadain seminar buat pejabat-pejabat dari Afrika dan Amerika Latin. Tujuannya bukan sekedar sharing, tapi lebih ke promosi. Mereka ngenalin ideologi Xi Jinping dan nunjukin kalau model pemerintahan satu partai mereka itu bisa jadi resep sukses. Nah, gambar ini nunjukin dua sisi mata uang dari pengaruh China. Di satu sisi, mereka nawarin model pemerintahan yang mungkin kelihatan menarik buat beberapa negara. Tapi di sisi lain, banyak juga yang kritik. Bilang kalau kerjasama ekonomi sama China itu seringnya lebih banyak nguntungin China sendiri. Kayak cuma ngeruk sumber daya aja. Kutipan ini benar-benar bikin kita mikir soal dampaknya ke depan. Kalau China sukses dengan jualan ideologinya, bisa jadi kita hidup di dunia di mana sistem otoriter itu dianggap normal, dianggap sebagai pilihan yang sah, bahkan mungkin dianggap lebih bagus dari demokrasi. Ini bisa mengubah peta politik global secara total. Oke, setelah ngelihat semua ini, pertanyaan besarnya adalah, terus gimana? Dunia mau dibawa kemana? Gimana negara-negara lain menyikapi persaingan yang makin panas ini? Dan bakal kayak apa sih tatanan dunia kita di masa depan? Coba kita ambil satu contoh kasus yang paling sering jadi berita, Laut Cina Selatan. Ada analisis yang ngegambarin 3 kemungkinan. Skenario pertama, yang paling bagus, semua pihak damai dan bikin perjanjian. Skenario kedua, ya gini-gini aja, tegang terus tapi nggak ada solusi. Dan skenario ketiga, nggak akan ada perang besar. Ini nunjukin kalau masa depan itu, ya belum ada yang tahu, masih banyak kemungkinannya. Nah, di tengah ketidakpastian ini, negara-negara lain, terutama yang ada di sekitar kita di Indo-Pasifik, jadi serba salah. Ibaratnya kayak nonton 2 gajah berkelahi, nggak mau kan keinjak? Mereka jelas nggak mau kejepit di tengah-tengah. Terus gimana dong strategi mereka? Ada satu istilah keren nih, strategic hedging. Gampangnya, ini kayak main di 2 kaki. Banyak negara termasuk Indonesia pakai cara ini. Intinya, mereka temenan baik sama dua-duanya. Ambil untung ekonomi dari China, tapi tetap jaga hubungan keamanan sama Amerika. Jadi nggak condong ke satu pihak aja. Tapi ini susah loh, mainnya harus pinter. Kayak Indonesia di satu sisi butuh investasi China, tapi di sisi lain harus tegas soal kedaulatan di Laut Natuna Utara. Dan ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau nanti persaingan Amerika dan China makin runcing, makin panas, apa strategi main 2 kaki ini masih bisa jalan? Atau jangan-jangan nanti bakal ada saatnya di mana semua negara dipaksa milih. Kamu tim Washington atau tim Beijing? Menemukan jalan tengah di antara 2 raksasa ini, wah, itulah tantangan terbesar zaman kita sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.